Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai akuntabilitas dalam konteks. Yang pertama yaitu mengenai transparansi dan akses informasi. Salah satu tema penting yang berkaitan dengan isu ini adalah perwujudan transparansi tata kelola keterbukaan informasi publik dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau KIP, memberikan jaminan konstitusional agar praktik demokratisasi dan good governance bermakna bagi proses pengambilan kebijakan terkait kepentingan publik yang bertumpu pada partisipasi masyarakat maupun akuntabilitas lembaga penyelenggara kebutuhan publik. Informasi publik sendiri adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara, atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Keterbukaan informasi memungkinkan adanya ketersediaan atau aksesibilitas informasi yang bersandar pada beberapa prinsip, yaitu Maximum Access Limited Exemption atau MALE, di mana semua informasi bersifat terbuka dan bisa diakses masyarakat, terkecuali informasi-informasi yang dapat merugikan secara publik, contohnya adalah rahasia negara. Yang kedua yaitu mekanisme yang sederhana, murah, dan cepat, di mana nilai dan daya guna suatu informasi itu sangat ditentukan oleh konteks waktu. Yang ketiga yaitu informasi harus utuh dan benar, di mana informasi yang diberikan haruslah informasi yang bersifat utuh atau tidak terpotong dan benar atau fakta. Yang keempat yaitu informasi proaktif, di mana badan publik dibebani kewajiban untuk menyampaikan jenis informasi tertentu yang penting diketahui oleh publik. Kemudian yang kelima, perlindungan pejabat yang beretikat baik. Pejabat publik yang memberikan informasi kepada masyarakat harus dilindungi jika memberikan informasi yang dilandasi pada etikat baik. Etika pelayanan publik adalah suatu panduan atau pegangan yang harus dipatuhi oleh para pelayan publik atau birokrat untuk menyelenggarakan pelayanan yang baik untuk publik. Apabila pelayanan tidak sesuai, maka kemungkinan akan terjadi kecurangan atau fraud. Fraud adalah sekumpulan tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur kecurangan yang disengaja. Penyebab terjadinya fraud. Yang pertama adalah peluang untuk melakukan fraud. Peluang ini biasanya muncul sebagai akibat lemahnya pengendalian internal di organisasi. Yang kedua, insentif atau tekanan untuk melakukan fraud. Tekanan dapat ditimbulkan karena masalah keuangan pribadi. Yang ketiga, sikap atau rasionalisasi untuk membenarkan tindakan fraud. Hal ini terjadi karena seseorang mencari pembenaran atas aktivitasnya yang mengandung fraud. Penggunaan sumber daya milik negara. Setiap instansi pemerintah selalu dilengkapi dengan fasilitas publik. Fasilitas publik dilarang penggunaannya untuk kepentingan pribadi, sebagai contoh motor atau mobil dinas yang tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Setiap PNS harus memastikan bahwa penggunaan fasilitas publik diatur sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kedua, penggunaan fasilitas publik dilakukan secara bertanggung jawab dan efisien. Ketiga, pemeliharaan fasilitas publik secara benar dan bertanggung jawab. Pemerintah atau aparatur negara bertanggung jawab kepada publik untuk dapat menjelaskan semua aktivitasnya dengan memberikan data dan informasi yang akurat terhadap apa yang telah mereka laksanakan, sedang laksanakan, dan akan dilaksanakan. Data dan informasi yang disimpan dan dikumpulkan serta dilaporkan tersebut harus relevan, reliable atau dapat dipercaya, understandable atau dapat dimengerti, serta comparable atau dapat dibandingkan, sehingga dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh pengambil keputusan dan dapat menunjukkan akuntabilitas publik. Baik,
Baik, itu tadi adalah pemaparan singkat mengenai penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintahan. Data dan informasi yang harus dikumpulkan itu haruslah bersifat relevan, reliable, understandable, dan comparable. Sehingga informasi tersebut dapat digunakan sebagai pengambil keputusan dan dapat menunjukkan akuntabilitas publik. Selanjutnya kita menuju ke materi konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah situasi yang timbul di mana tugas publik dan kepentingan pribadi itu bertentangan. Ada dua jenis konflik kepentingan, itu yang pertama adalah keuangan dan yang kedua adalah non-keuangan. Yang dimaksud dengan konflik kepentingan keuangan adalah penggunaan sumber daya lembaga termasuk dana, peralatan, atau sumber daya aparatur digunakan untuk keuntungan pribadi. Dan yang dimaksud dengan konflik kepentingan non-keuangan adalah penggunaan posisi ataupun wewenang yang digunakan untuk membantu diri sendiri dan atau orang lain. Bagaimana cara mengidentifikasi adanya konflik kepentingan? Cara mengidentifikasi adanya konflik kepentingan itu ada 5 cara. Yang pertama adalah tugas publik dengan kepentingan pribadi. Yang kedua adalah potensialitas. Yang ketiga adalah proporsionalitas. Yang keempat adalah presence of mind. Dan yang kelima adalah janji. Setiap konflik kepentingan itu pasti memiliki resiko ataupun konsekuensinya. Adapun konsekuensi dari adanya konflik kepentingan itu ada 5. Yang pertama adalah hilangnya ataupun berkurangnya kepercayaan pegawai dan stakeholders. Kemudian yang kedua adalah memburuknya reputasi pribadi atau reputasi institusi. Yang ketiga adalah tindakan indisipliner. Yang keempat adalah pemutusan hubungan kerja. Dan yang kelima adalah dapat dihukum baik secara perdata maupun pidana. Demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai akuntabilitas dalam konteks. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Akhir kata, saya mewakili kelompok kami mengucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.